Sahabat Excellent, jumpa lagi dengan saya Haryo Arito dalam program Recharge Your Life. Nah, melanjutkan kisah tentang burung pelikan di segmen yang pertama. Kemudian tadi kita bicara tentang bagaimana formulasi sukses. Masih ingat tadi? Ya, formulasi sukses adalah satu, tergantung apa yang Anda masukkan ke dalam otak. Yang kedua, tergantung dari siapa yang mengenal Anda, atau kita dalam arti luasnya adalah pentingnya network. Nah, banyak pengalaman nyata dalam kehidupan, ya, terutama ketika saya bertemu kembali dengan teman-teman lama. Nah, ketika bertemu kembali dengan teman-teman lama, tanpa disadari kita melihat bahwa orang yang kita kenal sekian puluh tahun yang lalu, ternyata mereka saat ini adalah kondisinya sudah berbeda. Ada yang sukses, ada yang biasa-biasa saja, tapi juga ada yang nasibnya kurang beruntung. Ya, istilah untuk orang yang tidak sukses. Ya, nah, memang benar-benar sebuah kenyataan bahwa ketika ada dua orang yang saya amati di sini, yang satu saya kenal sebagai seorang pribadi yang dalam kesehariannya dulu, ya, sangat akrab dengan kondisi lingkungannya, kesehariannya dia bergaul dengan orang-orang lingkungannya yang notabene adalah orang-orang level bawah, ya. Nah, kemudian ketika sekarang sudah bertemu kembali, saya coba bandingkan dengan rekan saya yang lain, ya, yang dulu hidupnya sama-sama kurang beruntung, tetapi sungguh mengejutkan karena rekan yang satunya ini ternyata hidupnya bisa jauh lebih sukses meskipun kondisi perekonomian kedua orang rekan saya ini dulu sama-sama kurang beruntung. Tetapi antara si A dan si B ini, yang si A sampai sekarang kondisinya masih pas-pasan, sedangkan si B kondisinya sudah menjadi orang sukses. Kemudian saya coba telusurin. Nah, ternyata si B dulu kehidupannya, kesehariannya banyak bergaul dengan orang-orang yang suka berpetualang ke gunung, ya, mendaki gunung, dan saya amati dia juga bergaul dengan orang-orang dari luar negeri. Jadi dia sering menjadi pemandu pendaki gunung dari Perancis. Saya amati rekan saya ini, dia hidup di kalangan orang-orang turis, ya, di kota Yogyakarta, ya, dan saya lihat di dalam perkembangan karirnya ternyata ini memberikan pengaruh yang begitu besar kepada cara berpikir dari orang tersebut. Nah, itu tadi yang ingin kita buktikan bahwa lingkungan yang memberikan cara berpikir, ya, cara berpikir yang jauh ke depan, cara berpikir menjadi orang besar, ternyata memberikan pengaruh yang begitu besar kepada cara berpikir seseorang. Jika Anda berada dalam lingkungan orang-orang yang kesehariannya hidup dalam kondisi pas-pasan, kemudian ibarat seekor belalang. Ada satu kisah menarik, seekor belalang yang dikungkung dalam satu kandang, ya. Setelah sekian lama, satu hari belalang ini lepas dari kandangnya. Kemudian ketika dia melompat, dia bertemu dengan belalang yang ada di tanah lapang. Dia melihat si belalang ini bisa melompat lebih tinggi dari dia, ya. Kemudian dia tanya, "Hei belalang, kenapa kamu bisa melompat setinggi itu, sedangkan kenapa saya tidak bisa?" Belalang itu dengan santainya dia menjawab, "Ya, memang seharusnya begitulah seekor belalang.
harus bisa melompat setinggi ini. Karena kita ada di tanah lapang yang sangat luas dan tanpa batas. Baru si belalang yang baru lepas dari kandang ini tadi menyadari bahwa selama ini dia hidup dalam kotak yang membuat dia tanpa disadari menjadi terbatas lingkupnya. Ya. Nah, kemudian si belalang ini mulailah belajar kepada si belalang yang di tanah lapang ini, ya, akhirnya dia mampu melompat setinggi yang seharusnya dilakukan oleh para belalang. Nah, kembali ke cerita kisah nyata tentang dua orang rekan saya ini, ya. Ini adalah tentang cara berpikir. Ya. Nah, yang menarik adalah ketika rekan saya yang si B tadi bisa meraih sukses, padahal mereka diawali dengan kondisi yang sama-sama pas-pasan. Tetapi mengapa rekan saya si B ini bisa meraih sukses? Ternyata pada saat dia bergaul dengan orang-orang para pendaki yang datang dari luar negeri, dari Belanda, dari Prancis, ya, dari Inggris, ya, kebanyakan dari Prancis. Nah, ternyata dia punya wawasan yang begitu luas. Ternyata pikirannya bisa lebih global, ya. Dia itu membuat yang bersangkutan menjadi berpikir jauh lebih luas, jauh lebih tinggi dibandingkan rekan si A yang kesehariannya bergaul dengan teman-temannya yang mungkin kesehariannya hanya di seputaran para pengamen, ya, setiap harinya bergaul dengan para yang begadangan meronda, ya. Nah, tentu saja hasilnya menjadi berbeda, dan ini sudah saya buktikan bahwa kalau Anda ingin menjadi orang yang sukses, kalau Anda ingin menjadi orang yang berkembang, ya, kuncinya adalah tempatkanlah diri Anda di sekitar orang-orang yang jauh lebih hebat dari Anda. Tempatkanlah diri Anda di sekitar orang-orang yang jauh lebih sukses dari Anda. Ya. Kemudian kembangkanlah cara berpikir Anda seperti cara berpikir mereka. Nah, sudah tentu cara berpikir mereka berbeda dengan orang-orang yang kita anggap atau kita sebut kurang beruntung. Kembali, formulasinya adalah sukses ditentukan oleh satu, tergantung dari apa yang Anda masukkan ke dalam otak. Yang kedua, sukses tergantung dari siapa yang mengenal Anda atau network. Nah, sahabat-sahabat excellent, jika Anda ingin menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang sukses, ya, mulai sekarang periksalah siapa saja orang-orang terdekat Anda, siapa saja orang-orang yang ada di lingkungan Anda, siapa-siapa orang yang mempengaruhi cara berpikir Anda. Nah, kalau ternyata bahwa yang memberikan pengaruh pada cara berpikir Anda yang berujung pada tindakan Anda adalah orang-orang yang lebih banyak, orang-orang yang malas atau orang yang kurang beruntung, ya, Anda segeralah mengubah lingkungan Anda, ya, carilah dan temukanlah orang-orang yang jauh lebih hebat dari Anda, jauh lebih sukses dari Anda, jauh segalanya jauh lebih dan lebih dari Anda, dan bergaulah dengan mereka. Saya berani jamin, dalam waktu yang tidak lama, Anda akan menjadi orang yang sehebat mereka pula. Nah, sahabat excellent, itu tadi yang kita sampaikan, ya. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya dalam program Recharge Your Life. Kita jumpa lagi di episode berikutnya, Strive for Excellence.